Saat ini sarana transportasi untuk mendukung mobilitas terutama mobil dan motor tetap menjadi primadona. Berdasarkan data yang dirilis Korlantas pada Februari 2024, tercatat populasi kendaraan di tanah air sebanyak 160 jutaan kendaraan, di mana hampir 20 juta unit diantaranya adalah mobil pribadi dan 134 juta unit lainnya adalah sepeda motor. Sisanya merupakan moda kendaraan lainnya seperti bus, angkutan, maupun kendaraan khusus. Banyaknya jumlah kendaraan yang berseliweran di jalanan membuat angka kecelakaan juga meningkat. Tercatat sepanjang tahun 2023, 152.008 kecelakaan terjadi. 76% dari jumlah kecelakaan ini didominasi kendaraan roda 2. Belum lagi jika menyebut angka kriminalitas berupa pencurian kendaraan roda 2 maupun 4 yang cukup tinggi. Hal ini tentu menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah. Maka tak heran jika kemudian pemerintah berencana mewajibkan kendaraan bermotor seperti motor dan mobil untuk diikutsertakan asuransi Third Party Liability atau TPL. Hal ini merupakan bagian dari amanat pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang ditetapkan 12 Januari 2023. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk membuat aturan turunannya. Otoritas Jasa Keuangan OJK disebut sedang menggodok hal ini bersama dengan Kementerian Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal. OJK menilai masyarakat sudah terbiasa dengan asuransi kendaraan, terutama bagi pembeli melalui pihak ketiga yang mewajibkan asuransi kendaraan. Pertanyaan pun mencuat, seberapa mendesak asuransi ini harus diterapkan secara wajib bagi seluruh pemilik kendaraan pada awal tahun 2025? Apakah tepat kebijakan ini digulirkan di saat masyarakat harus berjibaku dengan beragam masalah kehidupan lainnya? Ya, daripada informasi jadi simpang siur atau ada masyarakat berpikir ini ada apa lagi sih pemerintah mau membebankan asuransi pihak ketiga kepada masyarakat. Ayo mari dengarkan dialog saya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita bahas mengenai TPL ini pemirsa atau asuransi pihak ketiga. Berapa besarannya, kenapa diberlakukan, apa urgensinya, dan boleh nggak ya masyarakat kalau nggak mau menggunakan asuransi pihak ketiga ini tidak masalah atau sifatnya wajib. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah hadir pengamat kebijakan publik kita di sini, Mas Wisnu Juwandono. Mas Wisnu Juwono, selamat malam. Assalamualaikum Mas Wisnu. Ya, selamat malam, Mbak. Mas Wisnu sudah bersama dengan saya di sini. Saya pun akan menyapa dua narasumber saya yang tersambung lewat sambungan Zoom, mulai dari anggota DPR kita, tepatnya Komisi 11 DPR RI. Di sini ada Bang Masinton Pasaribu dan juga dari YLKI Pak Tulus Abadi. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-bapak. Ya, selamat malam Mbak Caca. Selamat malam Mbak Caca. Sebelum saya ke Bang Masinton dan juga di sini Mas Wisnu, saya ingin bertanya kepada elit DPR kita. Nah, dari DPR ini bagaimana melihat rencana pemerintah memberlakukan asuransi pihak ketiga karena kendaraannya banyak, kecelakaannya juga banyak. Bang Masinton. Ya, dalam Undang-Undang P2SK itu, di situ kan dijelaskan bahwa ini akan menjadi yang tadi sifatnya sukarela ya, asuransi kendaraan itu menjadi asuransi wajib. Nah tentu dalam hal ini pemerintah harus mengkaji betul itu ya, dengan bagaimana teknisnya, bagaimana nanti banyak hal lah ya mekanismenya, bagaimana opsi pengembalian preminya kalau nggak ada terjadi resiko atau apapun seperti itu. Jadi karena ini menyangkut tentang kehidupan rakyat banyak, maka ya seluruh peraturan pemerintah maupun OJK tadi dia nantinya akan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Komisi 11 DPR RI, dari DPR RI. Artinya apa? Bahwa ini tidak bisa diterapkan serta-merta berdasarkan kemauan pemerintah, tapi harus melalui persetujuan DPR, dan tentu kita harapkan itu harus
melalui pengkajian secara mendalam. Agar apa? Agar benar-benar ya masyarakat dengan asuransi ini dia terlindungi gitu ya. Bukan kemudian memunculkan prasangka, dugaan, kecurigaan dari masyarakat, dan benar-benar bahwa ini digunakan dalam konteks melindungi masyarakat sebagai pemilih dan sekaligus pengguna dari kendaraan tersebut. Nah, maka kami juga berharap supaya ini dilakukan kajian betul-betul nanti sampai bagaimana dengan selama ini jika masyarakat itu kan juga sudah ada yang dia kredit tapi kredit kendaraan dia sudah terdaftar dalam program asuransi, bagaimana mensinkronkan itu sehingga tidak ada double apa segala macam. Nah, maka sebelum ini diterapkan tentu harus ada kajian, kemudian sosialisasi dengan pelibatan dan mendengarkan masukan masyarakat sebagai yang nantinya akan dibebankan dengan asuransi ini. Manfaatnya apa? Nah, ini menurut saya ya harus jelas disampaikan oleh pemerintah dan dikaji betul sampai nanti OJK membuat aturan-aturan teknis berikutnya. Oke, ditahan dulu Bang Masinton. Sekarang saya ke Mas Wisnu sebelum saya ke Pak Tulus. Secara logika kita dapat nggak sih bahwa karena begitu banyaknya kecelakaan supaya ada seorang pengguna kendaraan tidak dibebankan untuk mengganti biaya ganti rugi jika dia menimbulkan kerugian kepada pihak lain, dijamin saja dengan asuransi. Ya, jadi intinya di sini bahwa ada pembebanan biaya yang diwajibkan ya. Terutama kepada pengendara sepeda motor ya yang mencapai 40 juta tadi ya, data statistik tadi. Tentu saja ini kebijakan yang salah sasaran. Pertama sudah pasti pengendara motor walaupun yang mungkin paling banyak menciptakan kecelakaan, tetapi dari segi daya beli yang paling lemah ya. Jadi saya rasa justru yang harus dilakukan kalau memang misinya adalah untuk mengurangi kecelakaan adalah bagaimana misalnya mengedukasi pengendara bermotor gitu ya, penggunaan bermotor. Misalnya di sisi di mana pokoknya mereka tidak perlu mengeluarkan dana tambahan ya, karena sudah pasti kan pengendara motor ini kan dari golongan kelas bawah yang pendapatannya hari per hari. Tiba-tiba dari mata pencariannya harus ada beban tambahan asuransi. Tapi kalau kita bicara misalnya golongan atas dengan kendaraan mewahnya memang sudah pasti otomatis mereka akan menggunakan asuransi karena kan mereka ingin mobilnya benar-benar secure. Nah, jadi menurut saya ini kebijakan yang perlu dilakukan semacam ada istilah kebijakan publik adalah regulatory impact assessment. Ya, itu harus dilakukan. Salah satunya memperhitungkan cost benefit dan dampak kepada masyarakat. Dan tentu saja kan kalau kebijakan publik pasti harus orientasinya berpihak pada masyarakat yang paling miskin, yang paling tidak mampu gitu. Tapi kenapa ini justru pada akhirnya membebankan masyarakat miskin dalam hal ini pengendara bermotor. Oke, Pak Tulus, kalau dari pengamat kebijakan publik di sini, kebijakan ini tidak tepat sasaran, khususnya pengguna kendaraan bermotor dirasa membebankan. Kalau dari sisi konsumen, kebijakan ini bikin aman atau memang tidak tepat sasaran, Pak Tulus? Ya, kalau kita bicara sektor transportasi itu memang komplikasinya cukup tinggi ya di Indonesia, apalagi di mana dominan kendaraan roda 2 itu sudah dari sisi sosiologis itu satu masalah sebenarnya. Artinya selama ini kan terjadi satu kesalahan yang cukup serius di mana pemerintah tidak mengendalikan jumlah kendaraan bermotor khususnya yang roda 2. Ya. Jadi sebenarnya saya belum melihat background sosiologis pemerintah menerapkan asuransi ini apa yang diwajibkan, karena tadi seperti Bang Masinton sudah banyak asuransi yang diterapkan walaupun itu masih voluntary, tapi kemudian pemerintah tidak bisa serta-merta menjadikan argumen itu normatif, sudah diatur di Undang-Undang P2SK ataupun Undang-Undang Lalu Lintas bahkan ya, tapi harus ada pengkajian yang lebih sinergis dan komprehensif terkait dengan kebijakan ini, karena kan kalau upayanya untuk mengurangi tingkat kecelakaan, melindungi dan segala macam,
Nah, pemerintah dan sektor lainnya apakah sudah berupaya yang lebih serius untuk mengurangi tingkat kecelakaan itu agar tidak terjadi satu fatalitas yang tinggi di jalan raya, baik itu roda 2 ataupun roda 4 di jalan arteri maupun jalan tol dan lain sebagainya. Jadi saya kira sebenarnya pemerintah mestinya menyelesaikan komplikasi-komplikasi persoalan di dunia transportasi, ya, kemudian baru menerapkan asuransi ini. Memang kalau kita merujuk di luar negeri, ya, semua kendaraan memang sudah di cover dengan asuransi, ya. Jadi memang ada dimensi itu. Dan di undang-undang kita sebenarnya tadi di undang-undang P2SK yang baru 2 tahun yang lalu, kemudian di undang-undang lalu lintas yang sudah lama. Nah, yang sudah diwajibkan selama ini sebenarnya angkutan umum, ya. Angkutan umum itu sudah diasuransikan dan sifatnya wajib. Nah, kendaraan pribadi ini memang belum, tapi memang ini tidak bisa serta-merta dan saya kira dalih akan diterapkan di awal Januari itu tidak cukup untuk membuat satu kajian yang lebih komprehensif, ya, bukan hanya sekedar PP tapi juga formulasi soal asuransinya. Saya khawatir bahwa ini lebih dominan kepentingan bisnisnya dibanding untuk kepentingan melindungi masyarakat dari tingkat fatalitas. Oke, Bang Masinton, ditanggapi dong di sini Bang Masinton, Mas Wisnu, Pak Tulus mengatakan sedikit banyak ini kurang tepat lah diberlakukan dari sisi kebijakan publik dan ada nuansa bisnis di sini. Nah, ini bagaimana Bang Masinton menanggapinya? Iya, itu pasti tidak terhindarkan itu pandangan itu. Nah, maka kan kalau kita lihat ya dengan situasi perekonomian masyarakat hari ini, apakah itu bisa diberlakukan terhadap seluruh jenis kendaraan bermotor? Menurut saya juga untuk situasi saat ini ya, saya rasa itu harus dilakukan secara bertahap. Umpama seperti kendaraan roda 2, ya jangan dulu begitu ya. Nah, biar jenis kendaraan mana diatur bertahap lah menurut saya. Kalau pemerintah langsung menerapkan ke seluruh jenis kendaraan bermotor dengan sistem yang masih belum jelas, mekanisme ya juga belum jelas, opsi pengembalian premi kalau nggak ada resiko itu seperti apa, belum ada kejelasan. Menurut saya aturannya digodok dulu jelas, dipahami masyarakat dan tidak membebankan masyarakat, kemudian dilakukan secara bertahap. Umpama jenis kendaraan roda 2, ya jangan dulu lah. Jadi ini kalau ini dilakukan bertahap, menurut saya ya dari jenis-jenis kendaraan yang memang baik secara ekonomi masyarakatnya mampu apa segala macam, kan ada nanti uji cobanya ya. Jadi sebelum itu diberlakukan ke seluruh jenis kendaraan, menurut saya saran itu ya supaya nanti dilakukan bertahap. Jenis kendaraan roda 2 jangan dulu dijadikan objeknya lah. Itu biar aja. Karena pengguna kendaraan roda 2 ini kan banyak masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Baik, jadi, Bang Masinton, ya ditahan dulu Bang Masinton, karena kalau kita baca ya bahwa peraturan ini merupakan amanat dari Undang-Undang PPSK, yang mana paling lambat diberlakukan 2 tahun sejak diundangkan atau pada awal 2025, atau kapan tepat waktunya diberlakukan, sudah pasti aturan ini akan diberlakukan. Masalahnya adalah masyarakat mampu nggak bayar lagi asuransi pemirsa saat kebutuhan saat ini begitu mencekik masyarakat. Sesaat lagi.